Pada waktu itu, Tumenggung Gajah Birowo, Tumenggung Siung Laut, dan juga Kanjeng Sultan Trenggono masih berbincang mengenai strategi-strategi yang akan mereka rencanakan besok. Tumenggung Gajah Birowo, kata Kanjeng Sultan Trenggono. "Tahu dalam Kanjeng Sultan," kata Tumenggung Gajah Birowo. Dalam pertempuran di Panarukan nanti, seorang tumenggung dari Kesatuan Wirotantomo dan seorang tumenggung dari Kesatuan Wirobrojo juga akan menjadi senopati pengapit pasukan Demak, kata Kanjeng Sultan. Aryo Penangsang dan juga Karebet tidak perlu ikut bertempur di Panarukan. Biarlah mereka menata kadipatennya yang baru mulai tumbuh. Demikian juga anakku yang sulung, yaitu Pangeran Aryo yang sekarang bernama Sunan Prawoto, serta Pangeran Hadiri atau Pangeran Kalinyamat. Biarlah mereka semua tinggal di pesanggerahannya masing-masing, kata Kanjeng Sultan selanjutnya. Perkiraan kita berangkat menggempur Panarukan sekitar 1 condro setelah bahagian pengantin Sekar Kedaton. Mulai sekarang, Tumenggung Siung Laut, aku harap kau terus memantau perbaikan perahu-perahu yang akan kita pergunakan nanti, lanjut Kanjeng Sultan. "Sendika dawuh Kanjeng Sultan," kata Tumenggung Siung Laut. Mulai sekarang, Tumenggung Gajah Birowo agar supaya merencanakan pasukan dari daerah mana yang nanti akan ditarik ke Kota Raja dan ikut dalam pertempuran di Brangwetan. "Sendika dawuh Kanjeng Sultan," jawab Tumenggung Gajah Birowo. "Baik, kali ini cukup sekian. Tumenggung Gajah Birowo, persiapkan Pisowanan Agung, pahargyan pengantin, serta rencana boyongan Sekar Kedaton ke Kadipaten Pajang yang hanya berjarak beberapa hari saja. Setelah itu, baru kita berangkat ke Panarukan. Sekarang, silakan kalian kembali ke tempat kalian masing-masing," perintah Kanjeng Sultan. Kedua orang tumenggung itu menyembah, lalu bergeser ke pintu dan segera keluar dari ruangan dalam. Sementara itu, di penjagaan keputren, seorang prajurit Wirotantomo yang bernama Tumpak sedang berbincang dengan sahabatnya, yaitu Karebet. "Karebet, kau belum cerita. Kenapa kali ini kau dipanggil Kanjeng Sultan?" tanya Tumpak setelah Karebet berada di dekatnya. "Tumpak, dengarkan baik-baik, kenapa hari ini aku dipanggil dari Pajang untuk menghadap Kanjeng Sultan di Kota Raja Demak," kata Karebet. Tumpak pun diam, bersiap mendengarkan kalimat yang akan dikatakan oleh Karebet. "Dengarkan, aku dipanggil menghadap Kanjeng Sultan karena apa, Karebet?" tanya Tumpak. "Karena Kanjeng Sultan rindu kepadaku," kata Karebet. Tumpak pun tertawa dan ia pun berkata, Kau Karebet, padahal tadi aku sudah bersungguh-sungguh mendengarkan perkataanmu." Karebet kini ikut tertawa, kemudian ia pun berkata, "Ya, begini Tumpak, besok pada hari Anggoro Kasih akan ada Pisowanan Agung," kata Karebet. "Iya Karebet, aku sudah tahu," kata Tumpak. "Kau ikut Pisowanan di Sasono Sewoko, Tumpak?" tanya Karebet. "Tidak Karebet, hanya yang berpangkat lurah ke atas yang ikut Pisowanan Agung. Aku yang hanya seorang prajurit tentu juga akan ikut Pisowanan, tetapi aku hanya berada di luar. Lalu ada apa dengan Pisowanan Agung, Karebet?" "Nanti dalam Pisowanan Agung kata Karebet tidak dilanjutkan. "Aku apa Karebet?" "Kau akan diangkat menjadi Adipati Pajang," kata Tumpak memotong kata-kata Karebet. "Dari mana kau tahu Tumpak?" kata Karebet. "Tebakanku pasti betul," kata Tumpak bangga. Karebet pun lalu mengangguk-angguk kecil.
Betul, tebakanmu betul. Aku akan dilantik menjadi Adipati Pajang bersama dengan Raden Penangsang yang juga dilantik menjadi Adipati Jipang, kata Karebet. Sebetulnya aku iri dengan kau, Karebet, kata Tumpak. Iri? Iri kenapa, Tumpak? Karebet pun heran dengan perkataan Tumpak. Iya, aku yang lebih dulu menjadi prajurit Wirotamtomo dibandingkan denganmu, tetapi kau bisa lebih dulu menjadi seorang lurah prajurit. Sekarang kau malah akan diangkat menjadi Adipati Pajang, kata Tumpak. Kau pun bisa seperti aku, Tumpak, kata Karebet. Tidak, Karebet. Aku kan tidak berani melawan seekor buaya besar di dalam air, tidak berani melawan seekor macan gembong, dan juga aku tidak berani melawan kelabang hijau maupun kelabang ireng sendirian, jawab Tumpak sambil tersenyum. Ya, kata Karebet. Melawan seekor buaya ataupun melawan seekor macan gembong dengan menggunakan senjata pun aku belum tentu menang, apalagi tidak menggunakan senjata apapun. Tetapi kalau melawan seekor kerbau gila yang mengamuk di perkemahan, aku berani. Maksudku, aku berani melawan kalau bersama puluhan prajurit yang lain, kata Tumpak. Ada beberapa orang prajurit telah terluka terkena tanduknya, desis Karebet perlahan. Kerbau itu memang gila. Pedangku pernah sekali mengenai perutnya, tetapi ternyata tubuhnya kebal, kulitnya terlalu liat. Untung saat itu Kanjeng Sultan melihatmu, lalu kamu dipanggil untuk membunuh kerbau itu. Coba kalau tidak, desis Tumpak. Hanya kebetulan saja, Tumpak. Kerbau itu memang kasihan kepadaku. Ia memberi kesempatan padaku untuk kembali menjadi lurah Wirotamtomo, kata Karebet. Tumpak pun tertawa, lalu ia pun berkata, sampai sekarang aku masih heran, kenapa tiba-tiba ada seekor kerbau yang muncul dan mengamuk di perkemahan Kanjeng Sultan. Padahal selama ini tidak ada seekor binatang pun yang berani mendekat ke perkemahan pemburu, kata Tumpak. Ya, harusnya dulu kau tanyakan kepada kerbaunya, Tumpak, kenapa dia bisa menjadi gila dan mengamuk di perkemahan, kata Karebet. Keduanya kemudian tertawa, tawa dari dua orang sahabat yang pada waktu dulu adalah senasib menjadi prajurit Wirotamtomo. Namun dalam beberapa hari lagi nasibnya akan menjadi berbeda. Karebet, besok pada waktu kau datang ke Pisawanan Agung, kau akan menginap di mana? Tanya Tumpak. Janur gunung, Tumpak, kau bertanya di mana aku akan tidur. Kau sudah tahu kalau aku sudah terbiasa tidur dengan bersandar pada sebatang pohon, kata Karebet. Ya, tetapi nanti setelah Pisawanan Agung, kau adalah seorang Adipati Pajang, Karebet. Kau sudah tidak pantas lagi tidur dengan bersandar pada sebatang pohon, kata Tumpak. Sama saja bagiku, Tumpak. Nanti kalau aku menjadi seorang adipati, kalau kemalaman di perjalanan, aku juga akan tetap tidur di hutan. Apa kau akan menawarkan kepadaku untuk menginap di rumahmu memangnya? Tanya Karebet. Andaikan rumahku besar dan pantas untukmu, pasti kau akan kutawarkan untuk menginap di rumahku, Karebet. Tetapi aku hanya mempunyai rumah yang berukuran kecil, jawab Tumpak. Nanti dalam Pisawanan Agung, aku akan berangkat dari Pajang bersama dua orang lainnya, kata Karebet. Rumahku tidak akan cukup kalau untuk tidur 3 orang tamu, Karebet. Lalu siapa saja yang akan kau ajak menghadiri Pisawanan Agung? Tanya Tumpak.
Dua orang, Tumpak. Kakang Pemanahan dan Kakang Penjawi, kata Karebet. Mereka berdua masih dipajang, Karebet, tanya Tumpak. Iya, Tumpak. Mereka akan tinggal di Pajang. Mereka akan menjadi Warongko Projo Kadipaten Pajang, kata Karebet. Karebet, kalau ada jabatan Patih Pajang yang belum terisi, coba kau tawarkan kepadaku, kata Tumpak. Karebet pun tertawa, dan mereka berdua masih berbicara dan bercanda, dan tak lama kemudian Karebet pun pamit akan pulang ke Pajang. Tumpak, aku pulang dulu ke Pajang, tetapi nanti aku akan singgah dulu di Kadilangu, kata Karebet. Baik, Karebet, hati-hati di perjalanan, kata Tumpak. Dan kedua sahabat itu pun berpisah. Tumpak masih tetap melaksanakan tugasnya berjaga di depan pintu keputren, sedangkan Karebet kemudian berjalan menuju pintu gerbang keraton, mengambil tali kendali kudanya dan menuntunnya keluar dari halaman keraton. Sebuah bungkusan yang selalu tergantung di pelana kudanya setia menemaninya selama dalam perjalanan. Bungkusan itu berisi beberapa bekal makanan mentah serta beberapa lembar pakaian dan sebilah pedang pendek yang selalu tersimpan di dalamnya. Ketika Karebet berada di depan pintu gerbang dan bersiap akan naik ke punggung kudanya, dari jauh terlihat ada seekor kuda berlari mendekat dengan penunggangnya berpakaian seorang tumenggung. Kuda itu berhenti di depan Karebet. Lalu Karebet pun sedikit membungkukkan badannya, kemudian mengangguk memberi hormat. Orang yang berpakaian tumenggung itu pun kemudian turun dari kudanya, kemudian menuntunnya masuk ke dalam halaman, lalu menambatkannya pada tonggak yang berada di sudut halaman. Hormat saya untuk Ki Tumenggung Suronoto, kata Karebet. Terima kasih, Karebet. Kau dari mana? Kata Tumenggung Suronoto. Saya dipanggil untuk menghadap Kanjeng Sultan Ki Tumenggung, kata Karebet. Kanjeng Sultan membicarakan tentang Pisawanan Agung nanti, Karebet, tanya Ki Tumenggung Suronoto. Iya, Ki Tumenggung. Bagus. Sebentar lagi kau akan resmi menjadi Adipati Pajang, Karebet, kata Ki Tumenggung. Terima kasih, Ki Tumenggung, jawab Karebet. Kau dari Pajang singgah di Tingkir, Karebet. Bagaimana kabar pamanmu sekarang? Tanya Ki Tumenggung Suronoto. Saya tidak singgah di Tingkir, Ki Tumenggung. Paman Ganjur sekarang baik-baik saja. Beliau sekarang berada di desa Tingkir, menemani Biyung yang sudah tua, Ki Tumenggung, jawab Karebet. Tidak apa-apa, Karebet. Aku pun kalau sudah tidak lagi menjadi seorang prajurit, aku tidak mau tinggal di kota raja yang panas ini. Nantinya aku ingin menghabiskan sisa umurku tinggal di sebuah desa di kaki sebuah gunung, kata Tumenggung Suronoto. Iya, Ki Tumenggung. Saya mohon maaf, Paman Ganjur sekarang tidak kembali ke Suronatan, kata Karebet. Tidak apa-apa, Karebet. Ki Tumenggung Suronoto pun menganggukkan kepalanya. Dia pun menyadari tidak mungkin orang bisa bekerja seterusnya sampai tua tanpa henti. Semua ada batasnya. Ki Tumenggung pun lalu bertanya kepada Karebet. Karebet, besok pada waktu Pisawanan Agung, kau datang dari Pajang ke Demak. Apakah kau akan menginap di kota raja? Tanya Ki Tumenggung. Saya belum tahu menginap di mana, Ki Tumenggung, jawab Karebet. Ki Tumenggung pun tersenyum, lalu ia pun berkata, menginaplah di dalam Suronatan. Di dalam masih banyak kamar yang kosong. Kalau kau tidak mau tidur di dalam tengah, menginaplah di bekas kamar yang pernah ditempati oleh pamanmu, Ki Ganjur. Terima kasih, Ki Tumenggung. Tetapi dari Pajang saya akan datang bertiga. Bertiga pun tidak apa-apa, Karebet, kata Ki Tumenggung. Baik, Ki Tumenggung, terima kasih, kata Karebet.
Karebet, aku akan ke keraton. Kita berpisah dulu. Kita saling mendoakan, semoga kita semua selamat, kata Ki Tumenggung. Baik Ki Tumenggung, kata Karebet. Tumenggung Suronoto pun kemudian berjalan masuk ke dalam keraton. Sedangkan Karebet kini naik ke punggung kudanya, lalu menjalankan kudanya ke arah selatan. Karebet sengaja menjalankan kudanya tidak terlalu cepat karena jarak ke Katilangu tidak terlalu jauh. Apalagi sekarang dia berada di punggung kuda. Matahari telah condong ke barat. Sinarnya kini telah membentuk bayangan di arah timur. Bayangan orang yang sedang menunggang seekor kuda yang berlari sejajar dengan kuda Karebet yang berlari ke arah selatan. Beberapa saat kemudian, Karebet pun membelokkan kudanya ke arah timur menuju tepian barat Sungai Tuntang. Derap kaki kudanya terdengar teratur karena Karebet menjalankan kudanya tidak terlalu cepat. Sungai Tuntang terlihat semakin dekat. Tak lama lagi, kuda yang ditunggangi Karebet telah menyeberangi Sungai Tuntang. Tidak berapa lama, kuda yang ditunggangi Karebet telah sampai di tepian Sungai Tuntang. Lalu Karebet pun turun dari punggung kudanya dan bersiap untuk masuk ke dalam air. Karebet memegang tali kendali kudanya, kemudian perlahan-lahan ia pun turun memasukkan kakinya ke dalam sungai. Ia kemudian berjalan menyeberangi sungai yang dalamnya hanya sebatas perut. Ia terus berjalan sambil menuntun kudanya menyeberang ke arah timur. Sambil menyeberangi sungai dengan berjalan perlahan-lahan, tangan kanan Karebet memegang tali kendali kudanya, sedangkan tangan kirinya diangkat ke atas sambil memegang bungkusannya. Setapak demi setapak, Karebet menuntun kudanya menyeberangi Sungai Tuntang, dan tak lama kemudian dia pun telah tiba di tepi sungai sebelah timur. Setelah menambatkan tali kendali kudanya pada dahan sebuah pohon, kemudian Karebet pun membuka bungkusan yang dibawanya. Lalu diambilnya sebuah pakaian kering sebagai pengganti pakaiannya yang basah terkena air. Setelah berganti pakaian yang kering dan bersih, Karebet pun memeras pakaiannya yang basah, lalu dijemurnya pakaian itu di cabang pohon yang agak tinggi. Malam ini aku akan menginap dulu di Kadilangu, kata Karebet dalam hatinya. Sesaat kemudian Karebet pun telah naik di punggung kudanya, lalu menjalankannya menuju pesantren Kanjeng Sunan Kalijogo yang jaraknya tidak begitu jauh lagi. Di depan pintu gerbang, Karebet pun kini turun dari kudanya. Lalu ia pun mengucap salam dan terdengar jawaban dari seorang santri yang sedang mengambil air untuk mengisi batasan. "Dimas, apakah Kanjeng Sunan Kalijogo berada di dalam?" tanya Karebet. "Ada Kang Mas, silakan masuk. Langsung saja ke ruang Kanjeng Sunan," kata santri dari Kadilangu itu. Karebet pun lalu masuk ke halaman dan menambatkan kudanya pada tonggak kayu yang terdapat di dekat pohon belimbing. Matahari pun kini telah bergeser semakin turun. Beberapa santri berjalan beriringan membersihkan diri di sungai yang tidak jauh dari pesantren. Sedangkan di sebuah ruang dalam, Kanjeng Sunan Kalijogo duduk berhadapan dengan muridnya, calon Adipati Pajang, yaitu Karebet. "Karebet, jadi kau akan dilantik pada hari Anggoro Kasih di saat Pisowanan Agung di Sasono Sewoko?" tanya Kanjeng Sunan Kalijogo. "Betul Kanjeng Sunan," jawab Karebet. "Mungkin sebentar lagi ada undangan dari Kanjeng Sultan. Tetapi sekarang di antara para ulama Wali Songo sudah ada yang meninggal dunia. Memang sudah agak lama Wali Songo tidak berkumpul di Keraton Demak. Sejak Demak berdiri,
dan Raden Patah menjadi raja pertama sampai sekarang sudah lebih dari 8 windu. Hampir 9 windu. Memang sudah lama sekali, kata Kanjeng Sunan Kalijogo. Karepet pun menunduk dan mendengarkan perkataan dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Beberapa waktu yang lalu, Sunan Kudus juga sakit, kata Kanjeng Sunan Kalijogo. Mudah-mudahan sekarang beliau sudah sembuh, Kanjeng Sunan, kata Karepet. Iya, Karepet. Kau akan kembali ke Pajang besok pagi, tanya Kanjeng Sunan Kalijogo. Iya, Kanjeng Sunan. Mohon izin untuk bisa menginap di Katilangu, kata Karepet. Iya, Karepet. Menginaplah di sini. Nanti setelah sholat Isya kau bisa mengaji lagi. Baik, Kanjeng Sunan. Nanti pada hari Besowanan Agung kau juga bisa menginap di sini, Karepet, kata Kanjeng Sunan Kalijogo selanjutnya. Terima kasih, Kanjeng Sunan. Saya nanti bersama Kakang Pemanahan dan Kakang Panjawi, kata Karepet. Baik, tidurlah kalian bertiga di Katilangu, kata Kanjeng Sunan. Waktu terus berjalan, matahari pun terus bergerak turun dan alam pun berangsur-angsur menjadi gelap. Setelah sholat Isya, Kanjeng Sunan Kalijogo pun mengajar Karepet mengaji bersama beberapa orang santri yang lain. Pada saat yang bersamaan di Panti Kudus, di dalam sebuah ruangan yang diterangi dengan sebuah lampu minyak, Kanjeng Sunan Kudus duduk bersila berhadapan dengan muridnya, seorang calon adipati Jipang, yaitu Aryo Penangsang. Ger Penangsang, kapan akan diadakan Besowanan Agung? Tanya Kanjeng Sunan Kudus. Pada hari Anggoro Kasih, sekitar 3 pasar lagi, Bopo Sunan, jawab Aryo Penangsang. Biasanya ada utusan dari keraton yang akan mengundang aku untuk menghadiri Besowanan Agung. Kali ini sekaligus dengan pelantikanmu sebagai Adipati Jipang, Ger, kata Sunan Kudus. Nanti pada malam menjelang pelantikanmu, kau tidurlah dulu di Panti Kudus. Nanti kita bersama-sama menuju ke Demak. Baik, Bopo Sunan, kata Aryo Penangsang. Kita berangkat sehari sebelumnya. Kita tidak usah menginap di keraton. Kau ada tempat untuk menginap di Demak memangnya, Ger? Tanya Kanjeng Sunan Kudus. Ada, Bopo Sunan, di rumah sahabat saya, Lurah Pasar Pon. Orangnya saat ini berada di Jipang membantu pembangunan kadipaten. Nantinya dia akan berangkat mendahului ke Demak untuk mempersiapkan tempat untuk kita, Bopo Sunan, jawab Aryo Penangsang. Baik, Ger. Kita berangkat sehari sebelumnya dan kita akan menginap di rumah Lurah Pasar Pon, kata Kanjeng Sunan Kudus. Baik, Bopo Sunan, jawab Aryo Penangsang. Dalam Besowanan nanti, kau akan berangkat dari Jipang bersama siapa, Ger? Tanya Kanjeng Sunan Kudus lagi. Saya akan mengajak Dimas Aryo Mataram dan juga Paman Mataun, Bopo Sunan, kata Aryo Penangsang. Bagus, Mataun adalah orang yang sangat setia kepadamu. Dia pantas kau jadikan Warengkoprojo Kadipaten Jipang, kata Sunan Kudus. Iya, Bopo Sunan, Paman Mataun adalah orang yang sangat setia terhadap keluarga yang Sunan Ngudung. Dan juga Paman Mataun adalah orang yang cerdik dan berilmu tinggi. Ia pun juga bersedia diajak bersama-sama untuk membesarkan Kadipaten Jipang, kata Aryo Penangsang. Baik, Ger, mulai sekarang kau bisa pikirkan sebuah jabatan di Kadipaten Jipang yang pantas kau berikan kepada Mataun. Orang
yang mengabdikan seumur hidupnya kepada keluarga Sekar Setolepen, kata Kanjeng Sunan Kudus. Aryo Penangsang kini menganggukkan kepalanya. Ia pun mempertimbangkan akan memberikan jabatan tertinggi Kadipaten Jipang kepada Ki Matahun. Paman Matahun yang sangat setia, sangat pantas kalau aku beri jabatan sebagai Patih Jipang. Patih Matahun, kata Aryo Penangsang dalam hatinya. Nanti kalau Kadipaten Jipang mengadakan acara pisauanan untuk yang pertama kali, Paman Matahun akan aku angkat sebagai Patih Kadipaten Jipang. Ger Penangsang, kata Kanjeng Sunan Kudus, kau berangkat ke Jipang besok pagi? Iya Bopo Sunan, jawab Aryo Penangsang. Bagus, berangkatlah setelah kita menjalankan sholat subuh berjamaah. Malam ini masih ada sedikit waktu, pergunakanlah untuk mengaji, Ger, kata Kanjeng Sunan Kudus. Baik Bopo Sunan. Di awal malam itu, Aryo Penangsang kemudian mengaji dengan dibimbing oleh gurunya, yaitu Sunan Kudus. Tak terasa, malam pun kini menjadi semakin gelap. Hanya nyala lampu minyak yang menari-nari ditiup angin yang semilir perlahan. Bintang pun kini juga mulai berkedip di angkasa. Sesekali, 1 atau 2 buah bintang berpindah tempat. Malam yang gelap, hanya suara cengkrik yang terdengar perlahan. Kadang-kadang juga terdengar suara kelelawar yang sedang mencari buah-buahan. Di ujung malam, lintang Panjerino yang muncul di arah timur bersinar semakin cemerlang. Fajar pun kini telah merekah dan warna merah pun terlihat di langit Brangwetan. Seisi bumi Kudus pun kini juga mulai terbangun. Ketika matahari mulai bergerak naik, langit pun mulai terlihat terang. Meskipun bumi Kudus masih terasa dingin, namun seekor kuda gagah berwarna hitam kini telah keluar dari pintu gerbang Panti Kudus. Menembus dinginnya pagi, ia berlari menuju ke arah selatan, lalu sedikit berbelok ke arah tenggara. Aryo Penangsang kini telah berada di atas punggung kuda gagah Rimang yang berlari cepat menuju ke arah tenggara, ke arah hutan Prawoto. Lalu setelah sampai di sana, kudanya berbelok ke arah selatan, yaitu ke arah Jipang Panolan. Mudah-mudahan malam nanti aku sudah sampai di Jipang, kata Aryo Penangsang sambil memacu kuda hitamnya, yaitu Gagak Rimang. Sementara itu, di daerah kota Raja Demak, seekor kuda keluar dari pintu gerbang pesantren Katilangu dengan dituntun oleh seseorang. Setelah keluar dari pintu gerbang, maka orang yang menuntun kuda itu, yaitu Karepet, kemudian melompat menunggangi kuda itu di punggungnya. Dengan cepat, kuda yang ditunggangi Karepet menyusuri Sungai Tuntang menuju ke arah selatan, yaitu menuju ke Pajang. Matahari semakin tinggi ketika Karepet memacu kudanya sejajar dengan aliran Sungai Tuntang. Dan kini beberapa kali ia menuntun kudanya untuk menyeberangi beberapa sungai kecil yang melintang menghadang perjalanannya. Matahari hampir tenggelam di Cakrawala ketika Karepet memasuki hutan di daerah Simo. Kudanya kini terlihat kelelahan meskipun telah beberapa kali istirahat dan juga telah diberi makan dan minum. Kuda ini sudah lelah. Aku tidak dapat memacunya lebih cepat lagi, kata Karepet dalam hatinya. Nanti malam aku terpaksa bermalam di dekat Simo. Ketika langit sudah dirembang petang, Karepet pun turun dari kudanya, lalu mengikat tali kendali kudanya di dahan sebuah pohon. Kemudian ia pun berjalan untuk membersihkan dirinya di sebuah sungai kecil di tepi hutan.
Malam itu, setelah makan bekal yang didapat dari pemberian para santri di Kadilango, Karepet pun berselimut kain panjang untuk menghindari gigitan nyamuk, sekaligus untuk menahan udara dingin di pinggir hutan Simo. Malam semakin dalam, suasana gelap pekat menyelimuti hutan di dekat Simo. Angin kini bertiup agak kencang, dan suara angin yang mengalir di sela-sela dahan pohon yang sempit menimbulkan suara seperti siulan dari sesosok memeti, seperti akan menerkam Karepet yang sedang berusaha tertidur dengan bersandar pada sebatang pohon. Tetapi Karepet bukan seorang penakut. Ayam jantan dari pengging itu pun tidak memperdulikan suara-suara yang seperti siulan memeti itu. Sekejap kemudian Karepet sempat tertidur, dan ketika ia terbangun, malam telah sampai di ujungnya. Terlihat kini langit di ufuk timur telah berwarna merah. Karepet pun kini segera bangkit, lalu berjalan menuju ke sungai untuk membersihkan diri. Tidak berapa lama, Karepet pun telah kembali di atas punggung kudanya. Ia pun memacu kini ke arah Pajang. Kudanya masih tetap berlari di tepi hutan Simo yang tidak begitu lebat. "Masih pagi," kata Karepet. "Siang nanti aku akan sampai di Pajang." Sudah lama aku berpikir untuk menjadikan tombak pusaka Kiai Pleret menjadi sifat kandel Kadipaten Pajang, kata Karepet yang berangan-angan di atas punggung kudanya. "Tapi bagaimana caranya agar supaya tombak Kiai Pleret bisa disimpan di Pajang?" tanya Karepet kepada dirinya sendiri. Tetapi Karepet terkejut ketika beberapa lembar daun pada sebuah dahan dari sebatang pohon hampir menyapu wajahnya. Dengan tangkas, ia pun menggerakkan kepalanya ke samping sehingga dahan beserta daunnya tidak jadi mengenai wajahnya. "Hampir saja kepalaku terkena dahan yang melintang," kata Karepet dalam hatinya. "Sutowijoyo, tombak pusaka itu dikuasai Sutowijoyo," kata Karepet. "Aku harus bisa menarik Sutowijoyo untuk tinggal di Kadipaten Pajang." Karepet pun kini masih meneruskan lamunannya. Kalau Sutowijoyo berada di Pajang, dia akan tidur di mana? Pertanyaan itu pun kemudian berputar-putar di dalam pikirannya. Aku harus membuat satu rumah lagi, membuat sebuah rumah untuk kesatrian yang terletak di belakang dalam kadipaten. Biarlah nanti sementara Sutowijoyo berdiam di kesatrian bersama Wenang, putra Ki Ageng Butuh. Kalau Wenang berdiam di kesatrian di belakang dalam kadipaten, dia juga bisa menjaga keamanan dalam kadipaten di bagian belakang, kata Karepet. Karepet pun kemudian menganggukkan kepalanya, menyetujui rencananya sendiri untuk membuat sebuah rumah di belakang dalam kadipaten. "Ya, aku akan membuat sebuah rumah kesatrian, dan nanti yang akan membangun kesatrian adalah tukang kayu yang baru yang diambilkan dari Pengging. Sekarang aku akan menuju ke Pengging mencari tukang yang bisa membangun rumah," kata Karepet dalam hatinya, dan ia kini segera memacu kudanya menuju ke daerah Pengging. Matahari telah merayap agak tinggi di langit sebelah timur ketika kuda yang ditumpangi oleh Karepet semakin dekat dengan desa Pengging, desa tempat kelahirannya. Di jalan masuk menuju ke desa Pengging, Karepet berhenti dan melihat di sebelah kanannya tegak berdiri Gunung Merapi yang saat itu kawahnya sedang dalam keadaan tidur sehingga terlihat begitu tenang. Lekuk-liku lembah jurang di lereng gunung kelihatan indah dipandang mata dan terkena bias sinar matahari dari arah timur. Saat ini Gunung Merapi dalam keadaan tenang. Kalau gunung itu murka, tak seorang pun mampu menahan amukannya. Amukan wedhus gembelnya
mampu membakar hangus sebuah desa. Apalagi kalau ia memuntahkan batu-batu yang membara, hancur luluh desa yang ditimpanya, kata Karebet dalam hatinya. Kudanya kini lanjut berlari meninggalkan debu-debu di belakangnya. Dan tak lama kemudian ia pun telah memasuki desa Pengging, sebuah desa yang pada zaman Majapahit pernah mengalami masa kejayaannya, pernah menjadi sebuah kadipaten yang bernama Kadipaten Pengging Widrodyo yang dipimpin oleh eyangnya, yaitu Adipati Dayaningrat. Karebet pun kini memperlambat lari kudanya. Beberapa orang petani yang bertemu dengannya semuanya membungkukkan badannya menghormati putra Ki Ageng Pengging. Mereka bangga salah seorang pemuda kelahiran Pengging, yaitu Karebet, putra Ki Kebo Kenongo, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ki Ageng Pengging, akan menjadi seorang adipati di Pajang. Kuda yang ditunggangi Karebet terus berlari, lalu berbelok ke sebuah rumah yang halamannya sangat luas. Rumah peninggalan orang tuanya, yaitu Kebo Kenongo, yang pernah menjadi penguasa di daerah Pengging. Ketika kuda yang ditunggangi Karebet berhenti, maka kini Karebet pun turun dari punggung kudanya dan berjalan menuju pendopo. Dari halaman samping rumah, kemudian keluarlah seorang yang sudah tua, pembantu ayahnya yang setia, dengan berlari-lari kecil menghampirinya. Ia adalah Ki Purwo. "Ger Karebet, kebetulan kau datang hari ini, Ger. Uwomu Ki Kebo Kanigoro datang tadi malam. Sekarang Ki Kanigoro sedang berada di ruang dalam," kata penunggu rumah itu. "Siwo Kanigoro berada di dalam, Wo?" tanya Karebet senang. Ia terlihat gembira mendengar uwonya sedang berada di Pengging. "Iya, Ger. Silakan kau temui uwomu di dalam. Aku akan mencarikanmu buah kelapa muda, Ger," kata pembantunya itu. Karebet pun kemudian mencuci kakinya dengan menggunakan air yang berada di dalam jambangan yang berada di sudut halaman. Ia kemudian naik ke pendopo dan berjalan masuk ke ruang dalam. Kini dilihatnya seorang yang sedang duduk bersila di atas amben sambil menikmati wetang jahe ditambah secuil gula aren dan beberapa ubi rebus. "Kau Karebet," kata orang itu, yaitu Kebo Kanigoro. "Iya, Wo," kata Karebet. Diraihnya tangan uwonya, kemudian diciumnya sebagai tanda rasa hormat. "Duduklah, Ger," kata uwonya. Karebet pun kemudian duduk bersila di depan uwonya. "Bagaimana, Ger? Kau selamat? Dari mana saja kau?" kata uwonya. "Atas pengestu Siwo Kanigoro, saya selamat. Dan baru saja saya dipanggil menghadap Kanjeng Sultan Trenggono di Demak, Wo," kata Karebet. "Apakah tentang pelantikanmu sebagai Adipati Pajang, Ger?" tanya uwonya. "Iya, Wo. Kanjeng Sultan Trenggono membicarakan tentang pelantikan saya sebagai Adipati Pajang besok pada saat Pisowanan Agung Kesultanan Demak, sekaligus membicarakan pernikahan saya dengan Sekar Kedaton Gusti Putri Mas Cempoko, Wo," kata Karebet. "Ya, Ger, sebelum kau bercerita tentang pelantikan dan pernikahanmu, aku mau bertanya kepadamu. Apakah saat ini Demak dalam keadaan persiapan perang, Ger?" "Perang, Wo?" kata Karebet terkejut. Lalu ia pun berkata kepada uwonya, "Kanjeng Sultan tidak pernah membicarakannya, Wo. Yang dibicarakan hanya soal pelantikan dan pernikahan saya dengan Diajeng Sekar Kedaton. Soal kesiapan Demak akan berperang, mungkin Kanjeng Sultan hanya membicarakannya dengan Ki Tumenggung Gajah Birowo dari Kesatuan Wirotamtomo," kata Karebet. Kebo Kanigoro menganggukkan kepalanya, lalu ia pun berkata perlahan, "Ger,
Aku melihat sebuah persiapan untuk berperang. Lebih dari 25 buah kapal perang yang dulu pernah digunakan oleh Pangeran Sabranglor sudah siap diterjunkan di peperangan laut, kata Kebo Kanigoro. Di mana Siwo melihatnya? Tanya Karebet. Di sekitar Bandar Jeporo, di pesisir Keling, dan di pesisir Wedung, jawab Uwonya. Kalau begitu, berarti semua yang memperbaiki adalah dari kesatuan pasukan laut yang dipimpin oleh Tumenggung Siung Laut, kata Karebet. Apakah Kesultanan Demak akan menyerang orang asing lagi ke seberang? Tanya Uwonya. Selama ini tidak ada berita apapun. Tidak ada berita mengenai orang asing. Tidak ada permintaan bantuan untuk sebuah pertempuran laut, Wo, kata Karebet. Pasti menyerang daerah pesisir. Kalau bukan di daerah pesisir, tidak akan ada persiapan kapal perang, Ger, kata Uwonya. Lalu Kebo Kanigoro pun melanjutkan pertanyaannya. Apakah ada dari daerah pesisir yang balelo terhadap Kesultanan Demak, Ger? Tanya Kebo Kanigoro. Kalau Brangkulon kelihatannya tidak ada yang balelo, Wo. Hubungan Demak dengan Cirebon selama ini adalah sangat baik, kata Karebet. Bagaimana dengan Brangwetan, Lasem, Tuban, Gresik, Madura, Panarukan? Apakah ada yang balelo terhadap Kesultanan Demak, Ger? Tanya Uwonya. Saya tidak tahu, Wo, jawab Karebet. Kebo Kanigoro pun menganggukkan kepalanya. Ger Karebet, persiapan pasukan Demak untuk berperang sudah terasa sekali, kata Uwonya. Iya, Wo, memang pengangkatan saya sebagai Adipati Pajang dan pernikahan saya kelihatannya dibuat agak tergesa-gesa. Mungkin jawabannya adalah saat ini Demak memang akan berangkat berperang, kata Karebet. Ger Karebet, kalau kau diajak berangkat berperang, kau harus siap, Ger. Kalau Kanjeng Sultan nanti madeg Senopati sebagai Senopati Agung yang memimpin pasukan Demak segelar sepapan, kau nanti yang akan menjadi Senopati pengabetnya, kata Uwonya. Iya, Wo, jawab Karebet. Ger Karebet, diajak berperang ataupun tidak, kau harus mematangkan ilmumu, ilmu lembu sekilan. Bagaimanapun, kalau kau sebagai Adipati Pajang, kau pasti membutuhkan aji lembu sekilan pada tingkat yang tertinggi, kata Ki Kebo Kanigoro. Baik, Wo, jawab Karebet. Karebet kemudian memandang kepada dirinya sendiri yang telah mempunyai sebuah aji yang sangat jarang tandingannya. Aji itu adalah aji lembu sekilan.